Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Namun bukan sekedar diberi rumus, kita akan mencoba menemukannya sendiri lewat sebuah masalah yang sederhana. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Musrifah dari Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Almata. Selanjutnya, coba bayangkan kalau kita menabung setiap minggu. Misalkan minggu pertama 5.000, minggu kedua 7.000, dan minggu ketiga 9.000, dan seterusnya. Kira-kira berapa sih tabungan yang harus ditabung pada minggu ke-10? Dan berapa ya kira-kira tabungan setelah 10 minggu? Untuk memecahkan masalah tersebut, pada tahap pertama kita harus memahami pola bilangannya. Kita mulai dengan menabung pada minggu pertama yaitu 5.000, minggu kedua yaitu 7.000, dan minggu ketiga adalah 9.000. Menurut kalian, bagaimana pola pertambahan bilangannya? Nah, benar sekali. Setiap minggu selalu bertambah Rp2.000. Dari sini, Rp2.000 itu disebut dengan selisih atau beda. Bisa dilambangkan dengan B. Selanjutnya kita coba perhatikan pola bilangan berikut ini ya teman-teman. Nah, pada pola bilangan ini disebut juga dengan pola bilangan aritmatika. Disebut pola bilangan aritmatika karena selisih antar sukunya tetap. Nah, di sini selisihnya berapa? 2.000. 2.000, terus selisih yang keduanya juga 2.000, dan sampai seterusnya itu akan tetap sama, yaitu 2.000. Terus, kemudian pola penjumlahan atau pengurangannya tetap. Di sini juga ya sama ya teman-teman, pola penjumlahan. Di sini memakai pola penjumlahan, yaitu dijumlah dengan 2.000 antar setiap sukunya. Perlu diingat ya teman-teman, jadi pola bilangan aritmatika itu menggunakan penjumlahan atau pengurangan yang tetap, bukan menggunakan perkalian atau pembagian. Kalau menggunakan pembagian atau perkalian, nanti disebut dengan pola bilangan geometri. Kemudian pola bilangan aritmatika juga mempunyai nilai suku yang bertambah atau berkurang secara teratur. Nah, di sini kan 5.000 ke 7.000 itu bertambah 2.000, dan seterusnya itu selalu bertambah 2.000. Kita lanjut ya teman-teman. Dari pola tersebut, kita akan belajar untuk istilah matematikanya. Yang pertama adalah suku pertama, atau bisa dilambangkan dengan A, atau disebut juga suku ke-1, atau bisa ditulis dengan U1, terus kemudian suku ke N adalah suku yang akan kita cari. Terus untuk selisih, tadi disebut apa ya teman-teman? Nah, benar sekali, selisih itu disebut juga dengan beda atau bisa dilambangkan dengan huruf B. Kemudian, beda bisa kita cari dengan cara yaitu U2 min U1 atau U3 min U2. Jadi, kesimpulannya bagaimana teman-teman? Jadi, kesimpulannya adalah untuk mencari beda atau selisih bisa kita cari dengan UN dikurangi UN min 1 atau suku ke N dikurangi suku sebelum suku ke N. Setelah mengetahui rumus dari beda, selanjutnya kita lanjut untuk mencari tahu berapa tabungan yang harus kita simpan pada minggu ke-10. Sebenarnya kita bisa nih cari dengan cara yaitu cara manual seperti 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sampai suku ke-10. Namun, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi, kira-kira bagaimana sih caranya supaya cepat? Coba yuk kita cari solusinya. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan suku pertamanya, atau disebut dengan apa tadi teman-teman? Ya, disebut dengan A atau U1. U1-nya di sini berapa teman-teman? Nah, betul sekali, U1-nya adalah 5.000. Kemudian kita menentukan beda. Bedanya tadi berapa ya teman-teman? Nah, bedanya adalah 2.000. Selanjutnya kita akan mencari suku ke N atau suku ke-10. Coba kita perhatikan tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman.
Jika kita akan mencari suku ke-10, bisa nggak dengan cara menambahkan 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sampai suku ke-10? Bisa ya teman-teman. Itu artinya kita bisa menuliskan dengan 5.000 ditambah 2.000 dikali berapa teman-teman? Nah, benar sekali, dikali 9. Kenapa sih dikalikan 9? 9 didapat dari mana ya teman-teman? 9 didapat dari UN-1. Di sini kan UN-nya 10. Jadi 10 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 9. Kenapa gak dikalikan 10? Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah, karena suku pertama atau A sudah dihitung sebagai awal tanpa beda. Jika dikalikan 10, maka bedanya akan kelebihan 1. Menjadinya suku ke-11, bukan suku ke-10. Jadi dapat disimpulkan untuk mencari suku ke N adalah A ditambah beda dikalikan N-1. Nah, itu adalah bagaimana mencari rumus suku ke N atau rumus dari mencari barisan aritmatika. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah pembuktian daripada rumus tadi yang telah kita temukan nih. Nah, rumusnya tadi adalah UN sama dengan A ditambah B dikalikan N-1. Di sini A-nya adalah 5.000, B-nya 2.000, dan N-nya adalah 10. Jadi untuk mencari UN atau U10 adalah 5.000 ditambah 2.000 dikalikan 10-1. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 23.000. Jadi jumlah uang yang kita tabung pada minggu ke-10 adalah sebesar 23.000. Sekarang kita lihat nih, kan tadi tabelnya masih kosong, kita lengkapi. Benar nggak? Kalau misalkan suku ke-10 itu 23.000. Sudah dilengkapi ya teman-teman. Jadi hasilnya sama, yaitu 23.000. Jadi rumus tersebut adalah benar. Nah, tadi kita udah mendapatkan nih rumus untuk mencari suku ke N. Selanjutnya kita akan mencari tahu berapa jumlah tabungan selama 10 minggu, atau bisa disebut dengan mencari rumus deret aritmatika. Nah, kita coba perhatikan tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dari tabel tersebut, kita bisa mencari dengan cara menjumlahkan suku pertama sampai suku ke-10, yaitu 5.000 tambah 7.000 dan seterusnya sampai suku ke-10. Namun cara tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Ini baru 10. Misalkan nanti kalian suruh mencari suku ke-100. Kan terlalu lama kalau misalkan menjumlahkan antara suku pertama sampai suku ke-100. Jadi di sini kita akan coba memecahkan masalah tersebut dengan cara yang lebih simpel. Caranya yaitu dengan cara kita pasangkan antara suku-suku tersebut yang bisa menghasilkan jumlah yang sama. Nah, menurut Carl Friedrich Gauss, dia menemukan trik, yaitu dengan cara memasangkan suku awal dan akhir. Karena suku 1 ditambah suku ke-10 sama dengan suku kedua ditambah suku ke-9, suku ketiga, dan suku ke-8, dan seterusnya. Jadi, setiap pasangan memiliki jumlah pasangannya tetap atau konstan. Di sini coba kita terapkan ya teman-teman. Suku pertama ditambahkan suku ke-10, maka jumlahnya akan menjadi 5.000 ditambah 23.000, yaitu hasilnya 28.000. Begitu juga dengan suku kedua dan suku ke-9 dan seterusnya, maka akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 28.000. Setelah itu kita bisa mendapatkan berapa pasangan nih teman-teman? Nah, benar sekali, kita dapat mendapatkan 5 pasangan. Cara cepatnya kita bisa mengalihkan 5 dikali 28.000 sama dengan 140.000.
Dari hasil 5 dikali 28.000, kita bisa mendapatkan rumus untuk mencari deret aritmatika atau jumlah dari tabungan 10 minggu itu tersebut. Nah, rumusnya bisa ditulis dengan SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. N per 2 itu dari mana teman-teman? Benar sekali, N2 yaitu jumlah pasangannya, yaitu 5 diperoleh dari 10 per 2 atau suku ke N dibagi 2. Hasilnya maka menjadi 5. Terus dikali U1 ditambah UN. U1-nya tadi berapa? Ditambah UN. Kita memakai U1 ditambah UN itu sama ya teman-teman, karena tadi kan jumlahnya sama. Kalau misalnya kita memakai U2 ditambah U9, U3 ditambah U8, dan selanjutnya. Jadi kita memakai yang pertama saja, yaitu U1 ditambah UN. Nah, setelah itu kita coba buktikan nih teman-teman. Dengan rumus yang tadi sudah kita temukan, apakah hasilnya sama atau berbeda? Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, kita tentukan nih tadi N-nya berapa? N-nya 10, 2 dikali A-nya 5.000 ya teman-teman, ditambah UN. UN-nya itu tadi berapa? UN-nya yaitu 23.000 atau U10 ya teman-teman. Jadi sama dengan 5 dikali 28.000. Hasilnya sama ya teman-teman, 140.000. Nah, kita telah selesai nih mempelajari materi barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita menarik kesimpulan bersama-sama ya teman-teman. Kesimpulan yang pertama adalah barisan adalah suatu urutan bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Terus kemudian deret adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Dan jangan lupa ya teman-teman, dalam deret aritmatika yaitu menggunakan penjumlahan atau pengurangan yang tetap atau konstan. Terus kemudian rumus mencari suku ke N dapat dituliskan dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Terus untuk rumus mencari jumlah yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Nah, demikian materi barisan dan deret aritmatika pada hari ini ya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa mempelajari kembali pada materi yang tersedia pada LKPD dan silakan kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tersebut ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.